Hai semuanya, di video hari ini aku akan review Codesign.ai yang merupakan sebuah alat AI yang memungkinkan kamu ngebangun website dengan sangat cepat hanya dengan sebuah prompt. Ini adalah metode yang sangat sederhana untuk ngebangun sebuah website sebagai seorang pemula ya. Jadi kalau kamu itu nggak terlalu tahu coding atau kamu itu nggak punya pengalaman desain web, maka ini bisa jadi platform yang tepat buat kamu ya. Dan hari ini aku bakal ngebahas semua fitur, harga, kelebihan, dan kekurangan. Dan pada akhirnya kamu tuh bakal tahu banyak tentang platform ini ya. Buat tahu apakah itu cocok buat kamu apa enggak, kita udah cantumin linknya di bawah ya buat kalian coba. Setelah kalian itu coba klik link yang ada di bawah, kalian akan dibawa ke halaman kayak gini ya guys. Kalian tuh nggak perlu kartu kredit dan ada jaminan uang kembali 7 hari di situ. Jadi kalau karena alasan apapun kamu itu nggak menyukainya, kamu itu bisa ngebatalin kapan aja dan ngedapetin uangmu kembali kok. Tapi sederhananya dari sini, kalian tuh bisa ngelihat bahwa ada kotak prompt besar ya di sini teman-teman. Ini tuh mirip banget sama ChatGPT ya, atau alat AI lainnya yang bekerja dengan metode prompt gitu. Di sini kamu itu cukup masukin apa yang kamu inginkan dari website tersebut ya teman-teman, dan klik aja generate website. Jadi misalnya aku udah masukin buat website untuk perusahaan, pemasaran media sosial ya kan. Aku ingin ada bagian testimoni perusahaan, ada 3 layanan yang kita tawarkan, dan fitur bagi customerku untuk ngesan secara telepon. Dan di sini di sisi kanan, kalian itu bisa ngelihat kalau ia tuh nanyain beberapa pertanyaan lain yang bisa kalian coba, dan dia juga memberikan contoh apa aja yang bisa kalian masukin ya. Jadi setelah kalian itu selesai mengisinya, kalian itu bisa memilih bahasa website. Untuk contoh ini aku akan milih bahasa Inggris ya teman-teman, dan kemudian klik generate websitenya. Dan dari situ dia tuh bakal meminta aku buat ngedaftar. Sekali lagi itu nggak perlu kartu kredit ya teman-teman, semuanya gratis buat daftar akunnya. Dan dari sana kalian itu bisa ngebuat dan ngedit dan nerbitin landing page kalian ya. Oke, jadi setelah aku itu bikin akun, kalian itu bisa lihat ya tuh nampilin di landing page kita lagi ya kan. Dan lagi di sini kalian itu bisa masukin lebih banyak karakter ya teman-teman. Aku pikir awalnya kalian hanya bisa masukin 200, tapi sekarang kalian itu punya 750 karakter ya di situ. Jadi kalau aku itu pengen jelasin lebih dalam, aku bisa ngelakuinnya. Tapi buat sekarang aku rasa ini udah cukup kok guys. Kita bakal klik generate website di situ, dan sekarang dia tuh bakal melakukan semuanya buat aku ya. Jadi dia tuh bakal ngatur tata letak dan struktur secara khusus nantinya. Dia juga bakal ngedesain, dan dia juga bakal milih warna buat aku. Dia bakal ngoptimalin kontenmu buat SEO ya nantinya. Dia juga bakal nemuin gambar buat website kita juga, dan dia tuh juga ngoptimasi website kita guys untuk tampilan seluler, dan pokoknya hampir semua lah yang kamu butuhkan untuk sebuah website sebagai seorang pemula. Dan sekarang setelah selesai, kita itu bakal ngeliat seperti ini ya tampilan website kita. Seperti yang kamu bisa lihat, desainnya tuh sangat profesional banget. Ini bagian dari 3 layanan yang kita tawarin ya teman-teman. Di sini ada testimoni beserta FAQ-nya. Kemudian di bawah sini mereka itu punya call to action buat ngedaftar ya guys. Kurang lebih ya tuh ngedesain semua yang kita pengen ya di sini, dan dia juga ngebuatnya jadi kelihatan kayak profesional banget guys. Nah, kalau soal ngedit websitenya itu sederhana ya, semuanya udah cukup jelas ya teman-teman. Jadi misalnya aku tuh pengen ngedit teks ini ya guys, aku bisa klik tulisannya dan aku itu bisa ngubah teksnya di sini, atau aku juga bisa langsung klik 2 kali di situ, dan kemudian teksnya tuh bakal berubah di sini ya. Kalau kamu itu mau pakai AI tools mereka juga punya AI Magic kok di situ, dan dia juga ningkatin tulisannya, bikin teksnya lebih pendek juga, membuatnya jadi lebih panjang di situ. Aku juga bisa menyederhanain bahasanya ya. Aku juga bisa bikin teks yang ramah SEO juga di situ, atau aku juga bisa melakukan prompt khusus juga teman-teman untuk ngubah beberapa teksnya. Misalnya aku tuh cuman pengen ningkatin tulisannya ya guys, jadi aku akan klik itu, dan sekarang kamu itu bisa ngelihat kalau ia tuh udah mengubahnya teman-teman. Dan kalian itu bisa melakukan ini sebanyak yang kalian mau kok, karena ini tuh gratis ya. Nah, beberapa fitur AI mereka yang lain tuh mungkin gak gratis ya guys, tapi berpotensi bisa menghemat banyak waktu kalian kok. Jadi itu wajib buat dicoba sih. Kalau aku tuh pengen mindahin ini kemanapun, aku bisa klik ini di sini ya, dan kemudian geser aja kemanapun yang aku mau. Di sini untuk di sisi kanan mereka itu punya banyak banget setup lain ya. Aku tuh bisa coba-coba, dan aku nggak bakal ngebahas itu terlalu dalam ya, karena udah cukup jelas guys. Untuk ngubah gambar, aku hanya perlu aja mengklik ini di sini, dan kemudian klik aja di situ, terus choose image, dan aku itu bisa ngupload gambarku sendiri ya nantinya. Atau mereka juga punya akses ke Unsplash di situ. Jadi aku itu bisa mendapatkan banyak foto lain secara gratis nantinya. Jadi mari kita cari aja media sosial ya di situ guys, dan kamu bisa ngelihat ada banyak banget pilihan yang bisa aku pilih tuh. Jadi misalnya aku pengen ngubahnya jadi ini ya di sini, aku bisa klik itu, dan sekarang gambarnya udah berubah teman-teman. Sekali lagi, aku itu bisa ngubah pengaturan apapun yang mereka miliki di sini ya guys. Buat di sisi kanannya cukup jelas ya, dan sebagian besar kalian itu nggak perlu mengubah apapun kok, kecuali teks sama gambarnya ya guys. Aku nggak terlalu banyak utak-atik desainnya karena ya udah sangat profesional. Nah, di sini kalian itu bisa ngubahnya dari tampilan tablet ke tampilan seluler ya teman-teman, dan aku bakal mastiin bahwa semuanya kelihatan bagus ya di semua perangkat sebelum aku itu menerbitkannya. Nah, kalau aku itu nggak suka sama desain ini, aku bisa klik regenerate website di situ, dan ini sekarang ia tuh bakal ngebutuhin waktu sekitar 1 menit untuk ngebikin desain yang lain. Dan sementara kita nunggu itu selesai, aku tuh pengen ngeberitahu kalian kalau kalian itu juga bisa dapetin salah satu template mereka ya. Jadi kalau Prompt AI itu nggak berhasil buat kalian, mereka itu punya banyak template yang siap pakai yang bisa kalian pilih guys. Jadi kita itu bisa lihat-lihat, dan seperti yang kalian lihat, mereka itu punya banyak template kan di situ. Dan di atas ini kalian itu juga bisa memilih antara website portfolio, website produk, dan bahkan website service-nya ya. Jadi untuk contoh ini, aku itu mungkin akan milih website service aja guys. Dan sebagai seorang pemula, aku itu mungkin bisa menggunakan salah satu dari ini kan, dan hanya ganti aja gambar sama teksnya tuh. Setelah kalian itu menemukan template yang kalian suka, kalian itu bisa ngeliat previewnya di browser seperti ini ya. Dan sekarang aku itu bisa melihat seperti apa tampilannya sebelum aku memilih, dan aku juga bisa membukanya di Playground ya teman-teman. Jadi ini bakal ngebawa ke editor, atau aku itu bisa langsung mengcloning proyek ini ya guys, dan ini bakal langsung ditambahin ke dashboardku nantinya. Jadi di sini untuk di dashboard
dashboard, kalian itu bisa melihat bahwa kalian itu punya AI builder ya. Terus ada playground, project, template dan juga upgrade tuh. Jadi disinilah kalian itu akan melihat semua proyek kalian nantinya guys. Jadi kalau kalian itu punya banyak website, maka kalian akan memilikinya di sini. Nah untuk template ini adalah template yang baru aja aku tunjukin ya teman-teman. Nah kalau AI builder itu tuh adalah tempat kalian itu masukin promnya. Dan kalau playground bakal bawa kalian ke sini ya teman-teman, yaitu editor website kalian, oke? Jadi kembali lagi, ia tuh udah selesai yang nge-generate website kita dan sekarang seperti yang kalian lihat tuh, tampilannya sedikit berbeda ya. Dan kalau aku itu scroll ke bawah, kalian bisa lihat dia juga ngubah semuanya di sini, tata letaknya juga sedikit berbeda. Dan sekali lagi, aku hanya akan mengubah beberapa teks dan juga gambarnya aja. Dan kalau aku itu pengen menambahkan sesuatu, aku bisa ke desain di sini. Dan di sini aku itu ingin bagian hero dengan headernya, dan aku bisa memilih salah satu dari template ini di sini ya teman-teman. Dan kemudian tambahin aja. Dan sekarang ia tuh bakal nambahin ke websiteku tuh. Jadi kalau aku itu scroll ke bawah, kamu itu bisa lihat itu ada di sini ya guys. Dan aku bisa ngedrag mereka itu ke sini. Terus mereka juga punya elemen ya guys. Jadi kalau kalian itu pengen nambahin blok tertentu, kalian bisa memilihnya di sini ya. Dan ya, setelah kalian itu selesai dan kalian itu nyaman dengan website kalian, klik save and publish di sini ya. Dan di sini kalian itu bisa memberi nama website kalian nantinya. Jadi setelah kalian itu masukin nama, dia tuh bakal memberitahu kalian apakah namanya udah tersedia apa enggak di sini. Jadi kita bisa klik save and publish ya di situ. Dan sekarang habis selesai, ia tuh bakal ngebawa kita ke halaman terakhir tuh, dimana kita itu bisa langsung mencobanya secara real time dengan ngeklik ini ya. Seperti inilah tampilan halamannya guys. Aku itu bisa kembali dan klik publish. Dan hal keren tentang codesign.ai itu adalah kalian itu bisa menambahkan nama domain kalian sendiri ya di situ, atau kalian itu bisa menambahkannya ke website WordPress kalian melalui kode HTML mereka. Nah dari sini, kalau aku itu hanya ingin mempostingnya di Codesign, aku bisa klik publish now ya. Dan sekarang setelah selesai, aku itu bisa klik tombol ini di sini. Dan sekarang aku berada di website. Jadi bener-bener udah bisa selesai dibangun tuh. Sangat mudah ya, seperti yang kalian lihat. Template ini sangat profesional dan jujur banget guys. Buat siapa aja, itu tuh pasti bisa bikin website yang terlihat sangat profesional kan dengan platform ini. Jadi kita akan kembali ke dashboardku yuk. Aku akan kembali klik tombol ini dan aku akan lihat ini kita ke builder. Dan sekarang kalian tuh bisa lihat website tadi ya. Itu ada proyeknya ya guys. Dan sekarang mari kita bahas secara singkat tentang harga mereka yuk. Jadi secara sekilas mereka itu punya beberapa promo lifetime ya. Jadi kalian itu bisa bayar sekali dan kalian itu bisa menggunakannya selamanya juga. Dan ada juga play yang berulang kok di situ. Jadi kalian itu bisa membayar tahunan atau bulanan. Jadi kita akan bahas promo lifetime-nya yuk. Ini untuk orang-orang yang sangat suka banget bikin website mereka ya, dan bakal terus pakainya dan nggak mau pakai builder. Dan ini tergantung pada apakah kamu itu pengen coba ngebangun 1 website, 3 website atau 10 website. Dan dengan ini kalian itu bakal dapat akses ke lifetime hosting ya teman-teman. Ditambah nama domain juga. Kalian itu akan memiliki akses ke AI Magic mereka juga, kayak website builder mereka, WordPress hosting, smart component dan juga logiknya, dan juga formulir serta database ya. Ini semua buat akses ke website yang kalian punya. Jadi apakah kalian itu mau bayar buat 1 website, 3 website atau 10 website, fitur-fitur ini akan disertakan dengan itu ya. Nah kalau kalian itu pengen ngebuatnya tanpa batas, maka disinilah kalian itu bisa milih teman-teman salah satu plan bulanan atau tahunan mereka, sambil nge-scroll aja ke bawah, dimana mereka itu punya fitur terperinci di semua perbedaannya ya. Jadi kalian itu bisa ngejeda video di sini dan ngelihat semua fitur dan ngelihat mana yang terbaik buat kalian guys. Tapi kalau aku itu adalah seorang pemula, ya aku mungkin akan rekomendasiin buat mulai dengan basic plan aja guys. Ini jauh lebih murah ya daripada milih plan lifetime, dan sekali lagi ada jaminan uang kembali selama 7 hari loh. Jadi kalau kalian itu nggak suka, kalian itu selalu bisa dapetin uang kalian kembali. Kalau soal kelebihannya ya nggak diperlukan coding ya tentunya, terus sangat mudah banget dipakai. Dan seperti yang kalian lihat, itu tuh bener-bener dilengkapi dengan nama domain yang dasar ya guys. Kalian itu bisa mengekspornya ke website WordPress juga kalau kalian mau, dan itu sangat cepet banget. Soal kekurangan pakai codesign.ai, kalian memiliki fakta bahwa ia tuh nggak bisa disesuaikan kayak platform pembuatan website lainnya ya, kayak WordPress gitu, dan juga bukan pilihan yang paling terjangkau ya teman-teman untuk pemula yang pengen banyak fitur. Dan ya, codesign.ai itu sangat bagus ya buat pemula. Tapi kalau kalian itu mencari pilihan yang paling terjangkau, maka kita sebenarnya merekomendasikan platform kayak Hostinger, dimana kalian itu bisa ngebuat hingga 100 website yang berbeda ya, dengan basic plan mereka yang seharga di bawah $3 per bulannya. Ini sangat terjangkau banget loh untuk sebagian besar pemula, dan kita itu juga bakal ninggalin link di bawah ya, dimana kalian itu bisa mendapatkan diskon yang lebih gede guys. Jadi kalau kalian itu tertarik untuk mulai dengan Hostinger, kita juga punya video lain kok di channel ini yang kita cantumin di bawah guys. Tapi yang itu akan sedikit lebih kompleks ya daripada platform yang udah aku tunjukin. Dan ya itu aja untuk reviewku tentang codesign.ai. Dan kita juga punya layanan gratis yang dicantumin di bawah ya di website kita, dimana kita itu bisa bantu kalian menyiapkan website pertama kalian secara gratis. Aku harap video ini bermanfaat guys. Bila bermanfaat, pastiin buat ngasih like dan juga subscribe buat video lainnya yang kayak gini. Nah di channel ini kita itu bikin banyak video yang ngebantu kalian mulai dan juga ngembangin website kalian sendiri. Jadi terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.